Tanggapan dari Mas Rumadi ya memang ada pro kontra, tapi kan tadi ada susah berkonsentrasi sebaiknya memang mundur saja. Istana menanggapinya gimana terhadap suara-suara publik itu? Ya, sebenarnya ada dua isu Mas yang selama ini kita perbincangkan terkait dengan ini. Yang pertama itu adalah soal efektivitas pemerintahan. Hmm, Presiden ingin memastikan bahwa meskipun ada peluang cuti, tapi dipastikan pemerintahan, pelayanan publik itu tetap berjalan normal. hmm, Jadi yang penting itu, yang ingin dipastikan adalah pelayanan publik, kemudian pemerintahan itu tetap berjalan efektif sebagaimana biasa, meskipun menterinya cuti misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal isu yang terkait dengan abuse of power. ya, Nah ini yang barangkali memang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa kalau dia seorang menteri memang sedang dalam keadaan cuti, harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Yang ini yang memang mekanisme untuk cuti sudah ada sedemikian rupa. Kalau menteri harus melalui. tapi yang ngawasi siapa Mas? Yang mengawasi kita semua masyarakat. Saya kira dalam komposisi sekarang ini kan semua calon kan ada yang di dalam kementerian. Saya kira ini juga menguntungkan kita supaya masing-masing calon ini juga mengawasi satu dengan yang lain. Itu diawasi itu dilempar kemana hasil pengawasan itu? Tidak ada yang pasti mekanismenya ada di dalam kementerian, tetapi untuk pengawasannya seperti apa, ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya kira masyarakat juga perlu, misalnya ada pejabat yang dalam keadaan cuti tapi menggunakan fasilitas negara, itu memang harus kita bersama-sama untuk menyuarakan bahwa ini ada abuse dan lain sebagainya. Oke, baik. Aswin, tadi ada Mas Rumadi mengatakan ya silakan masyarakat mengawasi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran terjadi. Tapi yang sering terjadi kan tiba-tiba muncullah bantuan A, bantuan C, bantuan D ke arah publik untuk mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu. Betul, dan kemudian kalau ada yang lapor diintimidasi sulit. Gitu. Tapi saya menarik tadi yang pernyataan Mas Rumadi. Saya mengecek ya, ternyata putusan itu kan 31 Oktober 2022. Pak Anwar Usman, Ketua MK menikah dengan tanggal 26 Mei 2022. Apa kaitannya? Tentu saja itu bisa sangat terlihat. Jadi sebetulnya dari awal sudah ada relasi nepotisme di sana dan menurut saya sebetulnya perlu masyarakat mengadukan kembali jangan-jangan pelanggaran etik bukan yang kemarin saja. Karena orang biasanya bertindak itu sesuai dengan pola. Dan artinya mungkin saja pola yang kemarin sudah diberikan hukuman oleh Majelis Etik itu MKEK bisa terjadi juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya saya mau mengatakan persis tadi. Kalaupun aturannya mengatakan begini putusannya. Dia tidak bertentangan apabila mendapatkan izin. Pertanyaannya kan apakah Menteri Dalam Negeri, Gubernur tidak akan mengizinkan dan ditembuskannya ke Departemen Dalam Negeri gitu dan berjenjang. Kan pertanyaan menarik, apakah nanti yang ditembuskan mau memveto, udah berhentiin aja nih anak saya jangan begitu, nanti saya, itu kan yang menarik. Jadi menurut saya sebetulnya publik bisa menguji apakah pimpinan kita ini memang memanfaatkan celah hukum atau tidak, atau bahkan men-setting hukum sejak awal. Yang ketiga dari terakhir, yang soal ini Mas. Kalau kita bilang jangan bertentangan dengan konstitusi, loh bukankah Pak Presiden kita yang terhormat sudah bertentangan dengan konstitusi? Pertama, beliau membuat undang-undang Ibu Kota Nusantara dengan mengatakan tanah adalah milik otorita. Padahal di konstitusi mengatakan itu menguasai. Oh ya, tapi itu artinya Omnibus Cipta Kerja, Perpu juga melanggar MK. Jadi kalau buat kepentingan boleh kok. Kenapa kalau buat yang ini kemudian kita berargumen jangan bertentangan dengan putusan MK, jangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di tempat yang lain sudah bertentangan kok. Oke, baik. Kang Aceh, jadi kalau Kang Aceh lihat ini gimana ya mencegah agar tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang ketika menteri atau wali kota atau siapapun itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral, gimana mencegahnya? Iya, pertama tentu yang harus kita pastikan adalah bahwa ya sekarang era demokrasi. Era demokrasi. Di mana masyarakat bisa melakukan pengawasan. Di samping memang sistem kita itu kan menunjukkan bahwa ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan tentu civil society sendiri yang bisa mengawasi proses bagi jalannya sebuah pemilu yang demokratis sesuai dengan kesempatan untuk kita semua. Yang kedua, saya kira kalau kita lihat kontestasi hari ini ya, yang punya akses terhadap kekuasaan kan bukan hanya pasangan nomor 2. Ya, pasangan nomor 1
saya kira juga bagaimanapun ada bagian dari anggota kabinet ya di dalamnya. Yang kedua, pasangan nomor 3 pun juga cawapresnya adalah seorang Menko Polhukam. Ditambah lagi dengan menteri-menterinya, Menkumham juga. Ya, semuanya ikut. Semua pada ikut. Oh. Dan yang paling penting lagi bahwa kita ini kan desentralisasi. Semua partai politik ini memiliki kepala daerah. Oke. Memiliki misalnya di dapil saya di Kabupaten Bandung. Itu bupatinya itu bukan hanya didukung, tapi dari partai pendukungnya Pak Sudirman juga. Oh. PKB. Dari PKB, ya kan? Semua coba kita lihat. Jadi sesungguhnya mekanisme kontrol di dalam konteks politik internal pun itu ada yang terus melakukan pengawasan. Jadi ya kita harus melihat bahwa konteks hari ini ya dengan keterbukaan politik ya ada mekanisme yang memungkinkan di era demokrasi ini tidak seperti yang dituduhkan seperti mohon maaf ya era Orde Baru dulu di mana sentralisasi kekuasaan hanya pada kekuasaan yang terpusat. Ini kekuasaan kita ini sekarang sudah berserak gitu loh. Jadi mekanisme kontrol antar kekuatan partai politik, antar pasangan calon, antar pendukung pasangan calon itu dimungkinkan bagi mekanisme di mana kita semua saling kontrol, saling mengawasi. Di luar civil society pun juga memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap itu semua begitu. Mas Arwani, jadi kalau dari sisi Menko Polhukam lah, Pak Mahfud ini kan dikenal relatifly ya, integritasnya kemudian terjaga relatif ya sebenarnya. Apa yang akan dilakukan agar betul-betul tidak terjadi abuse of power, menyalahgunakan kewenangan yang ada untuk mendapatkan benefit elektoral sebenarnya? Ya, sekali lagi rakyat tentu nanti akan melihat ya, tidak hanya komitmen dari kata-kata saja, tetapi juga track record ya masing-masing ya seperti apa, dan juga kekhawatiran publik terhadap bagaimana soal netralitas ataupun juga abuse of power dan sebagainya, tentu itu wajar. Ini harus kita nggak bisa atau nggak boleh lalu terus enggak kita nggak aman kok dan sebagainya. Ada hal yang harus kita ya kekhawatiran Bu Mega misalnya itu memang sekarang ini posisinya adalah posisi yang desentralisasi, semua sudah menikmati kekuasaan dan saling bisa menjalankan itu, komitmen untuk menjalankan itu. Yang dikhawatirkan justru jangan sampai ini bergeser kemana? Bergeser ke ya seperti yang kita khawatirkan selama ini misalnya ya semua kekuatan-kekuatan aparat birokrasi itu digunakan kepentingan untuk satu kepentingan politik. Memang ada indikasinya? Nah kalau indikasinya ya rakyat ataupun juga publik mengkhawatirkan itu. Memang ada kekhawatirannya? Ya kita lihat kekhawatiran itu seperti juga yang tema malam ini juga salah satu indikator ya mungkin kekhawatiran itu. Jadi ini tantangan sekali lagi mulai dari pemerintah pusat ya di mana ada kepala daerah lalu Bapak Presiden di mana ada menteri. Ini tantangan bagaimana agar pelayanan publik ya masyarakat bisa mendapatkan kesempatan itu.